Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Gimana kabarnya? Sehat? Amin. Mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, untuk video kali ini saya mau sedikit sharing nih tentang faktur pajak pengganti atau faktur pajak batal. Nah, sebelumnya ini ada teman saya yang bertanya nih, Teh, apa sudah ada di YouTube Teteh? Yang pertama, cara rubah alamat faktur jika sudah terupload. Nah, ini kemarin sudah saya upload ya videonya. Dan yang kedua, apakah nomor seri faktur ini bisa diganti jika nama salah dengan nomor seri faktur pajak yang sama? Nah, gimana? Apa sudah paham teman-teman semua? Atau masih bingung? Yuk, semuanya kita bahas kalian ya. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Nah, ini jadi temanya kali ini, faktur pajak salah nama, terbitkan faktur pengganti atau batal faktur. Langsung saja kita simak ke slide berikutnya. Nah, berdasarkan Per DJP nomor 3 PJ 2022 pasal 22 ayat 1 disebutkan PKP dalam melakukan pembetulan atau penggantian faktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 yang salah dalam pengisian atau penulisan sehingga tidak membuat keterangan yang benar, lengkap dan jelas dengan cara membuat faktur pajak pengganti. Nah, ini adalah dasarnya ya untuk kita membuat faktur pajak pengganti jika ada pengisian ataupun penulisan yang tidak benar, yang tidak lengkap, dan juga tidak jelas. Nah, langsung kita ke berikutnya. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya untuk bedanya faktur pengganti dan juga faktur batal. Nah, ini sebetulnya sudah ada ya di video saya sebelumnya, bedanya faktur pengganti dan juga faktur pajak batal. Nah, di sini dibahas sekilas. Nah, untuk faktur pajak pengganti ini adalah masih bisa menggunakan nomor seri faktur pajak yang sama. Biasanya koreksi atas detail transaksi, isi referensi faktur, nama lawan transaksi, alamat lawan transaksi, item barang, harga satuan, DPP, PPN, dan juga uang muka. Nah, itu adalah faktur pajak pengganti ya. Jadi masih bisa menggunakan nomor seri faktur pajak yang sama. Nah, gimana nih kalau untuk yang batal? Yang batal ini tidak bisa dilakukan dengan faktur pajak pengganti atau faktur pajaknya keliru. Biasanya kayak apa nih? Nah, biasanya salah NPWP. Nah, itu kan tidak bisa ya kita ubah dengan faktur pajak pengganti. Misalnya ada barang rusak ataupun transaksinya batal karena suatu hal. Misalnya nggak jadi beli gitu ya. Nah, itu menggunakan faktur pajak batal. Jadi kita harus batalkan fakturnya dan kalau ingin mengganti misalnya NPWP, maka kita menerbitkan faktur pajak dengan nomor seri yang baru. Nah, paham ya untuk bedanya faktur pajak pengganti dan juga batal. Selanjutnya, nah, bagaimana terjadinya kesalahan nama lawan transaksi? Nah, mungkin teman-teman udah bisa jawab nih ya. Untuk nama lawan transaksi yang bisa dilakukan dengan faktur pajak pengganti ya, tanpa harus membatalkan faktur pajak. Jika NPWP-nya salah, baru fakturnya dibatalkan. Nah, ini nih ya, sebelah kanan ada contoh e-tax invoice, jadi nanti teman-teman tinggal sorot ya faktur pajak yang mau diganti, kemudian klik pengganti gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya disesuaikan untuk yang mau diganti bagian apanya gitu ya. Mudah? Insya Allah mudah. Nah, selanjutnya, semisal faktur pajak perlu dibatalkan, apa ini perlu dilaporkan faktur pajak yang batal? Nah, ini juga sering ditanya ya sama teman-teman, kalau fakturnya batal, perlu dilapor nggak sih Teh gitu. Nah, untuk saat ini tidak ada ketentuan pelaporan faktur pajak yang dibatalkan, jadi tidak perlu dilapor ya. Kemudian, dan apa perlu lapor nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan? Nah, ini juga sama ya. Untuk saat ini, nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan itu tidak perlu dilaporkan lagi.
Tapi beberapa tahun lalu itu memang di akhir tahun itu harus dilaporkan ya untuk nomor seri faktur yang tidak dipakai. Tapi kalau saat ini tidak perlu dilapor. Selanjutnya, nah ini contoh faktur pajak batal. Jadi teman-teman mudah ya. Di sini nanti disorot dulu faktur pajaknya yang mau dibatalkan, kemudian pilih batalkan faktur. Nah, ini mudah ya. Jadi teman-teman tinggal sorot faktur yang mau dibatalkan, kemudian klik batalkan faktur. Nanti hanya ada kotak konfirmasi apakah mau dibatalkan atau tidak. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya, mana yang harus diganti, mana yang harus dibatalkan. Intinya, jika faktur pajak pengganti, kesalahannya itu masih bisa diperbaiki gitu ya. Nah, tapi kalau faktur pajak batal, wah itu sudah tidak bisa. Misalnya apa? NPWP-nya salah gitu kan. Dan juga misalnya apa? Nggak jadi beli gitu ya. Sudah dibikin faktur tapi tidak jadi beli. Nah, berarti kan batal ya, kita nggak bisa ganti lagi. Nah, gimana, teman saya Kak Astrid yang bertanya? Insya Allah mudah-mudahan paham ya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan di video kali ini. Terima kasih. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini, yang sudah menonton, like, subscribe dan juga membagikan. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan komentar. Oh ya teman-teman, sekedar informasi sedikit gitu ya. Nah nanti per 1 Oktober mungkin saya akan late respon ya, karena sedang cuti melahirkan. Nah itu saja yang bisa diinformasikan untuk kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.